hari ini kan lumayan ya, indeks kan ya setidaknya tidak merah lah ya setelah kita berapa hari kita pikirkan setelah tembus 7.000 tuh mungkin support terdekatnya 6.700, 6.500. Nah sebenarnya ini kita belum mempertimbangkan faktor-faktor Credit Suisse misalnya collapse lah ya dari Europe yang kayak mungkin ada sistemik perbankan gitu nggak misalnya ya ini kan orang mulai ngomong yang jelek-jelek nih terus resesi-resesi gitu kan. Nah, tapi IHSG sendiri akhirnya kan dia sempat ketahan ya sekarang kemarin 6750-an terus dia akhirnya rebound ke sekarang 68 something. Cuman yang dilihat memang agak kurang bagus tuh asingnya sebenarnya net flow sih. Kayak hari ini dia misalnya jualan one week Flow itu. masuk flow, Hah? outflow masuk low, Outflow ya. Gue ngomong apa tadi ya? Oke. net flow bilang. Oh, net flow. Iya ya. Net outflow ya. Berarti kan satu week aja dia udah keluar 1,2 T gitu. Nah, which is sebenarnya ya ini mungkin pembukaannya ya. Jadi menurut kalian tuh sebenarnya IHSG ini dalam keadaan baik-baik saja atau sebenarnya ini cuman kayak ya arahnya masih kurang gitu secara makro, secara teknikal gitu. Mungkin gimana, Bro Billy? Iya, jelas ya Jok suara gue ya. Jelas, jelas, jelas. Oke, ya paling kan kalau kita ngeliat kan berapa hari ini memang ya lumayan stressful lah ya untuk orang yang di apa trading di IHSG gitu ya, maksudnya di Indonesia. Karena kan kita udah turun kemarin 7 hari apa 8 hari berturut-turut ya. Itu pun meskipun hijau dikasih hammer, ya itu cuma geli-geli doang lah Jok gitu kan. Ibaratnya porto lu gak turun aja gitu kan bisa dibilang. Hari ini IHSG juga sebenarnya udah sempat plus lumayan kan. Tapi tiba-tiba sempat merah akhirnya cuma plus 3 doang gitu. Nah, memang kalau kita perhatiin eventually kan market kita ini kan kemarin sempat decouple ya. Maksudnya regional turun, kita masih kuat. Tapi ya karena kemarin akhirnya Dow Jones-nya turun terus, ya kan? Itu juga kalau kita lihat bursa kayak di yang gua kaget tuh Hong Kong, Jok. Hong Kong itu kemarin 2-3 hari lalu itu sempat nyentuh level yang pertama kali mereka sentuh tahun 97 ya kalau nggak salah ya. So, stock marketnya bisa dibilang balik ke nilai 25 tahun yang lalu gitu loh. Nah, jadi memang eventually ya kita harus catch up lah sedikit gitu kan. Apalagi kalau kita perhatiin kan, lately kan harga komoditinya agak sedikit softening ya Jok ya. Atau yang goalnya kan agak turun sedikit lah, tapi sedikit doang sebenarnya gitu kan. Nah, sama juga kalau kita perhatiin, fund-fund itu sekarang cash levelnya lagi tinggi nih Jok. Fund-fund reksadana ya. Kalau mungkin lu cek di fund fact sheet, itu rata-rata ya fund-fund yang lumayan itu cash levelnya tuh udah double digit persen gitu. Nah tapi kan kita tahu mereka punya maksimum ya, cuma boleh maksimum 20% cash gitu sebenarnya. Jadi memang room untuk jualannya tuh kalau dari sisi fund lokal mungkin udah nggak begitu banyak ya Jok ya. Karena menurut gue jarang lah fund itu akan mentokin cashnya sampai 20% gitu. Nah tapi memang kalau teman-teman perhatiin juga marketnya sepi ya berapa minggu terakhir nih, 1-2 minggu terakhir ini ngantuk lah liatinnya gitu kan. Transaksi bursa cuma ya 10, 11, bahkan sempat di bawah 10 ya Jok ya juga ya. Ini kan padahal buminya nggak berulah lah sebenarnya yang menurut gua gitu kan. Tapi kalau kita perhatiin kan sepertinya mulai ada ketakutan nih Jok. Kan apalagi beberapa hari terakhir ini kan konten semakin banyak ya konten creator gitu kan mulai bicara bahwa 2023 itu kayaknya suram, kayaknya bakal resesi dan segala macamnya itu kan. Itu. Nah, jadi memang apa kalau kita lihat ada sedikit apa sikap wait and see lah di market. Tapi balik lagi ya, kalau lu perhatiin ya, cash di Indonesia fund manager lagi tinggi. Cash fund manager di luar negeri yang disurvei sama Merrill Lynch itu juga cash levelnya itu lagi tinggi sekarang. Itu kalau nggak salah di atas 6% sedikit deh. Nah biasa setiap cash level di atas 4,5-5% itu sebenarnya biasa market bottom tuh udah nggak jauh gitu kan sebenarnya ya kalau lihat dari historical yang kita plot gitu. Nah jadi intinya sekarang lagi banyak cash nih Jok gitu kan. Nah jadi sekarang sebenarnya kita tunggu gini. Sekarang semua orang takut bakal resesi gitu kan. But what if resesi yang kejadian tuh gak dalam Jok. Cuma resesi sebentar aja. Mild recession lah, cuma GDP minus 0,% something, and then bounce back, ya kan, di apa semester 2 atau gimana gitu. Nah ini menurut gue lebih penting diperhatiin daripada sekedar kita takut resesi apa enggak. Resesi sih kalau memang lihat dari data ekonomi sih,
kita bisa bilang 90% sih memang dunia bakal resesi lah 2023 awal gitu, atau bahkan sekarang you can call it recession juga sebenarnya ya kan, technical recession gitu. Cuma baik lagi seberapa dalam nih resesinya, karena kalau resesinya ternyata nggak begitu dalam, Jok, buat gue sih harga-harga sekarang tuh market tuh udah lumayan price in soal resesi. Kalau ternyata tiba-tiba bener resesi cuma short live atau cuma sedikit, ini cash level ini sekali masuk bisa ngedorong market ke atas, Jok, gitu. Nah jadi memang at this point teman-teman ya, kita juga sendiri gitu ya, mungkin waktunya bukan untuk terlalu takut gitu ya. Waspada tentu boleh, itu kan kita nggak boleh juga terlalu takut atau seperti apa gitu ya. Nah tapi di satu sisi coba kita lihat dari reverse contrarian psikologinya. Semua orang udah takut gitu kan, mungkin ya udah pada naikin cash semua, berarti kan bisa dibilang sellernya harusnya, maksudnya yang mau jual tuh udah berkurang lah gitu kan. And what if tiba-tiba ini semua ternyata tidak sejelek yang diharapkan, gua rasa itu money akan balik lagi ke market gitu. Jadi sekarang kerjaan kita adalah memastikan kapan dan seberapa dalam sebenarnya resesi yang bakal terjadi. Kalau cuma resesi kecil mah harusnya sih kurang lebih sekarang udah price in lah, Jok, menurut gua ya gitu. Paling Hans Ya, doang good yang point. Ya, jadi gua ngelihatnya seperti ini ya. Sebenarnya pengertian resesi ini, kemarin gua ada baca satu ya, dari Instagram ya, Oki Sutanto itu dia buat statement cukup bagus. Sebenarnya resesi ini kan basically karena pengertian teknisnya ya, 2 kuartal, lu 2 kali B minus, dan sebenarnya resesi. So what dengan resesi seperti itu? Maksud gue, ya kalau tanpa resesi aja, kalau lu lihat ke belakang ya, sebenarnya 1 tahun itu kita bisa aja tuh punya mini krisis ya. Nah, coba perhatiin, itu kurang lebih ISG tuh drop sekitar 7-15%. Ya, on average sampai 10%. 1 tahun itu mungkin bisa sampai 3 kali. So, kalau ini memang range-nya sampai 10-15%, menurut gua, apapun istilahnya, mau ini resesi atau enggak, ya udah, kita udah tahu nih, batasnya kurang lebih rata-rata 10-15%, 7-15% sih. Nah, kalian bisa cek itu. Yang kedua, nah, ini juga, kalau bicara resesi, yang paling penting itu adalah, yang sekarang nih, pertumbuhan ekonomi masih ada atau enggak? Kita bicara secara teknis, ya resesi, kembali lagi ya, 2 kali GDP minus itu resesi. Tahun lalu kita juga resesi, bos. Kita juga nggak apa-apa kan? Sebenarnya tinggal kita mau lihat sejauh mana dulu nih. Kita bilang yang paling jelek lah, tahun 98 itu mungkin the worst ya. Nah, tahun 98 kita bakal lebih parah dari situ nggak? Kalau nggak, berarti view kita lihat yang lebih ringan dari 2098 apa? 2008. Kita bakal sampai sana nggak? Nah, kalau semuanya benchmarknya belum ada lagi, dan kita lihat 2020 yang sebenarnya itu yang paling menakutkan. Kenapa kok paling menakutkan? Karena itu datangnya kita nggak bisa prediksi sama sekali. Jok, Bill. Nah, kalau sekarang itu resesinya itu udah kayak kita bisa predik tahun depan bakal suram, tahun depan bakal gini. Malah sebenarnya dengan adanya itu orang-orang udah bisa antisipasi dari sekarang. Bahkan waktu resesi kejadian itu mungkin market sudah nggak separah kalau kita nggak ngerti apa-apa nih. Itu mungkin yang harus diperhatiin ya. Yang kedua nih, kita bicara dari segi technical, Jok, Bill. Kalau kamu lihat, itu memang dia turun. Tapi semakin jauh turunnya dari harga paling tinggi, sebenarnya power turun itu kita bisa asumsi mungkin bisa melambat nih. Mungkin dekat support dia akan berhenti. Jadi sebenarnya semakin dekat sama support ya, kalau kita ngomong kembali lagi ya, mungkin bisa berhenti, or mungkin akan melambat. Itu dulu deh yang kita pegang. Nah, lepas dari nanti tahun depan gimana, tenang bos, kita masih ada berapa bulan lagi, November lah, Desember, ya kita lihat 1 bulan dulu, barusan kita ngomong tahun depan, kejauhan sih. Nah, lihat dulu, Jok. Kalau lu lihat 97 sampai terakhir ya, 2018 gue punya data, kemungkinan ya September, Oktober itu memang bottomnya IISG. Ya udahlah, kalau gitu apa yang lu ekspektasikan dari bottom dan apa yang terjadi setelah dia di bottom, itu yang harusnya kita antisipasi kan.
Ya, kalau misalnya lihat data-data apa dari IMF kan untuk estimate pertumbuhan tahun depan, ya rata-rata masih positif ya. Gue lihat kayak Amerika aja sebenarnya masih di estimate naik 1%. Europe yang paling parah lah masih naik 0,5% full year-nya ya. Kalau kayak Middle East gitu kan 3%, emerging market 4%. Indonesia sendiri kan masih ya hampir 5% lah gitu ya. Sebenarnya kan kayak oke, China mungkin 3% ya. Tapi kan at least berarti full year itu kan masih bertumbuh intinya kan. Sebenarnya ya kenapa kita harus worry banget gitu ya dengan resesi-resesi makin makin justru pada saat resesi dan mungkin adalah semomen mungkin turun, justru orang-orang udah siap ya dengan tadi Billy bilang uangnya udah standby, malah malah nunggu beli gitu, serokin semua gitu ya. Ya, bener Jok. Iya. Intinya sekarang kita tinggal prediksi bahwa sekarang sudah paling jelek belum, ya kan? Sekarang kira-kira 6 bulan dari sekarang ekonomi akan lebih baik nggak dari titik hari ini atau enggak gitu? Karena market itu kan dari dulu selalu move ahead expectation ya, gitu. Jarang market itu menurut gua tuh bergerak tuh selalu beriringan sama berita ekonomi kecuali tiba-tiba ada gagal bayar, subprime mortgage, kayak COVID kemarin. Nah itu udah event di luar ekspektasi ya. Tapi sepengalaman gua gitu kan lihat market juga, market itu always move with expectation sih sebenarnya gitu. Nah, kalau Iya, misalnya iya, iya. marketnya memang lagi lesu atau lemah, kan sebenarnya ciri-cirinya nggak akan banyak perusahaan IPO. Kalaupun ada perusahaannya nggak laku kan. Nah ini yang gue lihat nih, ini tadi nyambung soalnya nanya tentang beli-beli ya. Gue lihat kan di sini kayak beberapa plan ke depan tuh ada 7 atau 8 IPO ya, perusahaan yang sebenarnya size-nya tuh lumayan gede, ratusan M bahkan sampai triliunan kan. Dan kita mungkin tadi ada yang nanya spill dikit lah, beli gitu ya. Ya size-nya tuh bisa berapa? 7T ya, around segitu. Nah, menurut kalian gimana? Yuk nggak kalau kita bahas dulu lah yang beli ini. Masihkah ini kan sektornya tech ya. Sektor tech mungkin banyak orang yang masih trauma tuh dengan Bukalapak, Goto yang ceritanya ya itulah GMV kan jual berapa sales gitu 3 kali, 4 kali. Yang nyatanya walaupun mungkin ada faktor growth, ruginya mungkin berkurang, tapi tetap aja sahamnya nyusruk kan. Nah ini kan sebenarnya case-nya sama persis nih. Nah, menurut kalian akankah terulang tragedi kayak gitu atau justru berbeda? Nah, Iya. Mas Bill, kita Ya, punya dua sebenarnya sih contoh. balik lagi menurut gua ya. Sebenarnya ya kalau lu IPO di waktunya sekarang, kita bisa bilang waktunya pas nggak? Ya, balik lagi kalau ngeliat environment regional mungkin nggak secara timing ya Jok ya. Tapi what do we know lah about timing gitu kan? Contoh tahun kemarin pada saat peak-peaknya ada yang IPO kan, orang pikir inilah waktu terbaik, tapi habis itu keadaan berubah kan. Ya kan kita nggak pernah tahu. Mungkin sekarang lo IPO di ujung waktu sekarang, justru udah nggak jauh-jauh dari bottomnya. Kan kita nggak pernah tahu. Karena contoh tahun kemarin begitu kan. Joe Hans IPO di saat lagi waktunya bagus, ternyata nggak lama habis itu selesai gitu kan. Nah jadi kalau gue ngeliatnya lebih simpelnya gini, intinya teknologi di Indonesia, saham-saham tekniknya pasti akan ikutin regional. Jo. Jadi kalau teknologi di misalnya di Amerika, teknologi di China itu belum rebound, ya kita nggak bisa berharap banyak mungkin sama teknologi yang di Indonesia juga gitu kan. Nah, tapi apa sih yang diperhatiin sama sektor teknologi ini? Ya sudah pasti the Fed, ya kan? Nah, memang kalau diperhatiin ya, orang suka bilang ini kan padahal orang tahu ya the Fed ini bakal berhenti di 4,5 orang pikir gitu. Tapi kenapa marketnya nggak price ini sebenarnya? Nah karena setiap inflasi report itu keluar, itu lu perhatiin Fed Fund Futures yang tengah tahun 2023, itu setiap angka inflasi keluar mereka akan move naik lagi. Contoh kayak kemarin itu udah 4,9. Nah ini akhirnya mengganggu ekspektasi market.